Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bersama Anda. Semoga Anda semua juga selalu mengucapkan rasa syukur pada Rob semesta alam yang mana menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan biji di tanah, menjadikan bumi Nusantara ini subur, hijau, dan makmur. Masya Allah, seperti bahasan topik kita pagi hari ini bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, subur juga ya Ustadz ya? Subur, makmur. Masya Allah, nah ini loh Ustadz. Ini kan rasanya apa ya Ustadz ya, tambahan selain sehat ya, oh iya tambah subur, tandanya makmur gitu ya Ustadz ya. Ini kan seperti negara kita ya Ustadz, Indonesia ini benar. Kita hidup di zaman sekarang itu rasanya semuanya apa ya Ustadz, tinggal menikmati saja gitu ya, subur, makmur. Nah, sebagai wujud syukur kita ini yang bisa dilakukan untuk mensyukuri semuanya itu seperti apa sih Ustadz Toha? Apakah juga yang selama ini kita lakukan ini sudah atau belum Ustadz? Pokoknya selengkapnya bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du kawan. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Katanya subur ya Mbak Ayu ya. Betul. Kesempatan yang penuh dengan berkah ini kawan, marilah kita bersama-sama merenungkan nikmat Allah yang sangat luas, maha luas yang diberikan kepada kita semua, yaitu salah satunya tanah air tercinta Indonesia. Indonesia ini dikenal ya Mbak Ayu sebagai negeri yang subur, makmur, kaya akan sumber daya alamnya, dan penuh keberagaman budayanya. Ini semuanya adalah anugerah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya, ini bukan warisan dari mbah-mbah kita, bukan, tapi melainkan ini adalah anugerah dari Allah kepada kita. Maka syukur kita pagi hari ini kita tambah. Alhamdulillah, Indonesia itu apapun ditaruh di tanah sudah tumbuh Mbak Ayu ya. Betul Ustaz. Nggak ada yang tandus, subur sekali. Apa yang dimaksud dengan subur makmur di Indonesia ini kawan? Indonesia ini di kawasan tropis dengan tanah yang sangat subur dan iklim yang bersahabat tentunya. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kekayaan alam, mulai dari hasil pertanian, ya, bagaimana pertanian yang sangatlah kita harapkan kesuburannya dan terus produktif, pertambangan, ya, perikanan, semuanya ini adalah kekayaan, merupakan tanda kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Kepada kita, warga negara Indonesia ini, untuk menjaga dan mengelolanya dengan baik. Ini tugas kita. Allah sudah murah kepada kita dengan kesuburan kemakmuran tanah ini, maka tugas kita adalah menjaga dan mengelolanya. Kalau didiamkan namanya tanah mati Mbak Ayu. Ya, tanah mati. Dan bahkan kalau di fikih ada namanya hayatul mauti, itu menghidupkan tanah yang mati. Silakan disimak kawan. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut
membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu menghidupkan bumi sesudah matinya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Surah Al-A'raf ayat, Surah Al-Baqarah ayat 164. Ayat ini kawan menunjukkan bagaimana Allah menyiapkan alam semesta yang luas ini, termasuk bumi Indonesia kita, dengan segala yang diperlukan untuk kehidupan yang baik. Apa yang kita butuhkan Allah sudah menyiapkan. Dari mana ya yang bumi yang kita pijak ini, Indonesia ini? Mengapa kawan, kok Indonesia itu disebut subur makmur gitu ya? Ya, Indonesia ini memiliki tanah yang kaya, mineral dan air yang melimpah ruah, dan yang membantu sekali iklimnya sangat bersahabat. Pertumbuhan tanaman sepanjang tahun ada, ya, sampai berapa kali Mbak Ayu kita bercocok tanam jadi petani itu. Kira-kira Mbak Ayu pernah jadi petani apa enggak? Melihat Ustaz. Melihat ya. 2-3 kali. 2-3 kali bercocok tanam itu kan luar biasa. Ini musim padi selesai, ternyata padi lagi. Ya, alhamdulillah padi masih bisa. Ternyata padi nilai jualnya cukup tinggi kan. Petani senang. Terus Polowijo yang ketiga karena musim kemarau. Nah, ini iklim yang sangatlah bersahabat. Di luar Indonesia belum tentu seperti kita. Kalau mungkin musim airnya malah tidak air ya, membuat tumbuhan malah nggak subur malah. Tapi di Indonesia tidak. Iklim yang sangat membantu pertumbuhan tanaman ini sepanjang tahun. Negara kita mampu menghasilkan pangan yang melimpah, ya, komoditas ekspornya bagi dunia. Indonesia adalah memiliki keistimewaan hal tersebut. Karunia ini kawan, tanda kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri bersama. Dengan apa yang tadi saya sampaikan, menjaga dan memaksimalkannya, memanfaatkannya secara baik. Jangan malah tidak dimanfaatkan, atau memanfaatkan malah disalahgunakan. Yang tambang malah nanti malah disalahgunakan. Ini yang tidak bagus. Ini adalah perintah Allah. Allah sudah menurunkan kesuburan, kemakmuran bagi Indonesia, tapi ternyata kita tidak mengelola dengan baik, tidak mengelola dengan bijaksana, tidak mengelola dengan keinovasi-inovasian. Ya, ini adalah tugas kita bersama. Warga negara Indonesia bagaimana? Apakah kita wajib untuk menjaga ini? Wajib. Semuanya memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan kekayaan alam ini. Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 31, kawan, silahkan nanti disimak, yang artinya, hai anak Adam, pakailah perhiasanmu pada setiap memasuki masjid, makan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kawan, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dalam memanfaatkan segala nikmat termasuk kekayaan alam. Tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, minum secukupnya, makan secukupnya. Artinya tidak terlalu berlebihan. Ini kalau dikatakan letterlek begitu ya. Tapi kalau kita perspektif kita secara luas, maka kita diingatkan oleh Allah untuk berhati-hati dalam memanfaatkan segala nikmat yang diberikan oleh Allah lewat kekayaan alam Indonesia. Bagaimana caranya kira-kira Mbak Ayu ya? Kita itu sudah
memiliki tanah yang sangat makmur, yang subur, memanfaatkannya seperti apa kira-kira? Yang pertama kawan, kita harus memiliki kesadaran dan memiliki keilmuan. Jadi masyarakat kita atau diri kita sendiri kita edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam ya secara baik. Itu adalah langkah awal. Jadi minimal caranya menjaga ini, memanfaatkan ini yang pertama ikut memiliki. Kalau nggak ikut memiliki susah nanti. Buang sampahnya sembarangan, ya. Kalau tumbuhan bagaimana susah-susahnya, loh, Ustadz kok itu kok ditebang di pinggir-pinggir jalan itu? Dalam rangka apa? Oh, dalam rangka merapikan. Mungkin nanti ada pembangunan apa yang membuat tanaman itu harus digeser, tidak dimatikan, mungkin ditanam di tempat yang lain. Yang kedua, pengelolaan yang berkelanjutan. Kita itu sekarang, saya contohkan, makan kelapa, makan kelapa muda itulah ya, degan itu. Itu yang menanam itu sudah nggak ada di dunia. Yang menanam itu loh sudah nggak ada di dunia. Jadi mereka itu mau ikhlas menanam kelapa. Tapi dia sudah harus paham kalau nanti saya tidak akan memakannya karena usianya sudah gak mencukupi. Ratusan tahun itu Mbak, bisa ratusan tahun. Pohon jati, itu nanam, nanti yang memanen cucunya. Bisa jadi anaknya belum memanen. Nah, pengelolaan yang berkelanjutan seperti ini cukup penting. Memanfaatkan teknologi, alhamdulillah sekarang sudah banyak teknologi ya, menanam itu dengan baik, dengan teknologi akhirnya cepat, sumber daya alamnya itu dalam pengelolaannya cukup cepat, ya dengan cara yang tidak berlebih-lebihan yang pasti ya. Kalau ngasih pupuknya berlebihan kepada tanah ya tanahnya masam, akhirnya juga nggak bagus bagi tanah. Itu ahlinya nanti ada sendiri Mbak Ayu ya. Saya kan tidak ahli di situ. Yang terakhir kawan, harus melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. Apakah ini di Islam ada? Ada. Di Islam ada. Al-Quran, Allah berfirman di surah Ar-Rum ayat 41. Silahkan disimak, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ayo siapa yang sering rusak? Ya manusia. Yang menciptakan Allah menciptakan untuk manusia, ternyata yang merusak manusia sendiri. Ya, manusia sendiri yang merusak. Ini sangatlah disayangkan. Seharusnya ekosistem lingkungan kita itu kita suburkan, kita lestarikan. Bagaimana seperti halnya di suara Surabaya Media, sampai susah saya menyampaikannya ya. Begitu rindangnya, ya. Begitu memikirkan bagaimana nanti parkirannya. Kalau yang kita egois, gedungnya kita perbesar, kita tinggikan, kita habiskan, terus kesejukannya di mana kawan? Anginnya ini sepoi-sepoi itu karena kena daun-daun mangganya suara Surabaya Media ini. Sampai kalau diparkir sampai rasanya itu enak gitu ya. Ini tanah Indonesia ya, suara Surabaya ini ya. Ini merupakan lingkungan yang memang Islam banget. Islam menyuruh demikian untuk mengelola sumber daya alam dengan melestarikan lingkungan yang cukup baik. Ayo, ada program dari pemerintah Mbak Ayu ya, satu jiwa satu
pohon ya, yang belum nanam ya. Kalau saya kan tani, Mbak Ayu. Jadi tani itu kan nanamnya nggak cuma satu pohon, ribuan. Masya Allah, perlahan per hektar-hektar. Gitu ya. Ya kawan, saya ingatkan kembali, Allah telah berfirman di Ar-Rum tadi ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ayat ini mengingatkan kepada kita tentang konsekuensi dari kelalaian kita terhadap alam semesta. Karena itu kawan, mari kita jadikan kemakmuran yang kini kita miliki sebagai lompatan ya, untuk bukti nyata yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sambil bercocok tanam, sambil memikirkan siapa nanti yang membuat merahnya cabai ini, siapa yang membuat pedasnya cabai ini, itulah yang nanti semakin mempertebal iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kawan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita sebagai khalifah fil ardh, sebagai warga negara yang baik, kita menjaga kesuburan kemakmuran Indonesia kita tercinta. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, Mbak Ayu, menjaga kehidupan ekosistem di Indonesia ini menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih Mbak Ayu, mohon maaf atas segala kekurangan. Karena subur dan makmur itu ternyata bukan tentang hasil bumi saja kawan ya, tapi tentang bagaimana kita ini menjadi hamba yang bersyukur dan bertanggung jawab. Betul, iya. Terima kasih juga Ustaz Toha, semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu kawan, dan juga Ustadz Muhammad Toha Mahsun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.